Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 16 ingin mempresentasikan analisis SWOT kelompok kami. Berhubung kami ada 3 orang, satu orangnya lagi sedang sakit, jadi kami akan mempresentasikannya berdua. Perkenalkan Perkenalkan nama nama saya Miftah. Perkenalkan nama Nama saya saya, Gabriel Baptis dengan NPM 11112411123. perkenalkan nama saya Miftah Nuriski Raharjo dengan NPM 11111241142. Yang pertama, bagian kekuatan. Yang pertama, apa yang membuat produk sejati atau layanan kita ini unik dari yang lainnya? Jika kita berbicara tentang produk seperti sejati, ada beberapa aspek yang dapat membuatnya unik dibanding dengan kompetitor lain. Hal ini bisa menjadi keunggulan utama yang dapat ditekankan kepada konsumen. Berikut beberapa hal yang mungkin membuat sejati atau layanan kami unik. Satu, bahan baku yang berkualitas. Sejati mungkin menggunakan teh pilihan dari kebun lokal atau impor yang berkualitas sangat tinggi. Jika bahan bakunya organik atau ditanam secara berkelanjutan, ini ini bisa menjadi nilai tambah yang besar. Yang kedua, rasa dan inovasi varian. Produk sejati dapat unggul melalui varian rasa yang unik, misalnya kombinasi teh dengan rempah-rempah lokal, buah asli, atau rasa inovasi yang belum banyak di pasar. Yang kedua, bagaimana reputasi merek kita di pasar? Merek minuman teh kami dikenal sebagai produk yang menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, seperti daun teh pilihan dan bahan alami tanpa pengawet lainnya. Konsumen sering menyebut produk kami memiliki rasa segar yang otentik, menjadikan merek ini salah satu pilihan favorit di pasar minuman teh. Yang ketiga, teknologi atau inovasi. Inovasi kemasan ramah lingkungan, menggunakan botol biodegradable atau karbon berbahan daur ulang. Keuntungannya menarik konsumen yang peduli lingkungan, meningkatkan citra merek. Kemasan pintar, QR code pada kemasan yang memberikan informasi tentang asal-usul teh, cara penyajian, dan promosi khusus. Keuntungannya memberikan pengalaman interaktif yang meningkatkan keterlibatan pelanggan. Yang keempat, brand awareness. Secara umum, brand awareness segar di pasar cenderung kuat karena rasanya enak. bagian kelemahan. Satu, di area mana yang kita tingkatkan. Pertama, pemilihan produk yang tepat. Dua, penggunaan kemasan yang menarik. Tiga, pemasaran berbasis lokasi. Keempat, promosi diskon yang menarik. Kelima, penyediaan layanan pengiriman. Keenam, analisis dan pembaruan terus-menerus. Ketujuh, optimalkan pemasaran di sosial media. Dan yang terakhir, menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Yang kedua, keluhan umum pada pelanggan. Waktu tunggu yang lama untuk menghubungi agen dukungan pelanggan. Saat Anda bertanya kepada pelanggan tentang keluhan yang paling umum terkait layanan pelanggan, salah satu jawaban pertama yang Anda dapatkan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan jawaban yang dibutuhkan terlalu lama. Ketiga, apakah ada tren yang mengancam? Ada banyak minuman yang sifatnya musiman atau mengikuti tren. Keempat, apakah ada produk atau layanan yang tidak memenuhi harapan pelanggan? Terdapat produk yang rusak, contohnya es yang mencair. Apakah teknologi perlu diperbarui? Perlu, karena teknologi mengurangi biaya tenaga kerja secara signifikan sekaligus berdampak positif pada konsistensi produk hasil operasional. Peluang. Satu, tren pasar apa saja yang berkembang yang bisa dimanfaatkan. Menganalisa tren pasar yang sedang berkembang tentu saja bisa menjadi sebagai peluang. Tujuan dari riset peluang pasar adalah mengidentifikasi tren
minat dari target konsumen. Sebagai contoh, target pasar dan produk kami yaitu contohnya konten video pendek. Format video pendek seperti TikTok dan Instagram dan Reels semakin populer karena audiens lebih menyukai informasi yang cepat dan mudah dipahami. Konten ini bisa dimanfaatkan untuk membangun kesadaran mereka secara kreatif. Yang kedua, adakah peluang kolaborasi dan kemitraan strategis untuk ekspansi? Kolaborasi atau kemitraan merupakan peluang yang sangat efektif untuk melakukan ekspansi bisnis. Strategi ini bisa memanfaatkan peluang akses pasar yang dimiliki oleh mitra, mempercepat pertumbuhan bisnis, serta mengurangi risiko pada bisnis kita. Sebagai contoh kolaborasi atau kemitraan dalam produk kita, contohnya kerjasama dengan bisnis kuliner. Kemitraan dengan kafe atau restoran lokal untuk menawarkan segarti dengan pilihan menu minuman mereka. Kerjasama dengan layanan pengiriman makanan seperti GrabFood atau GoFood untuk membuat promosi khusus yang melibatkan produk segarti. Ketiga, apakah ada segmen pasar baru yang bisa dijangkau? Untuk produk segarti ada beberapa segmen pasar baru yang dapat dijangkau untuk memperluas jangkauan meningkatkan penjualan. Yang pertama, generasi muda dan milenial. Kedua, segmen pecinta kesehatan. Ketiga, pekerja kantoran dan profesional sibuk. Keempat, pasar lokal premium. Yang keenam, pasar anak-anak dan remaja. Ketujuh, pasar wisata dan pariwisata. Dan yang terakhir, segmen vegan atau vegetarian. Segmen pasar baru yang dapat dijangkau sangat bergantung pada tren yang berkembang, kebutuhan konsumen, dan perubahan gaya hidup. Yang keempat, apa saja umpan balik dari pelanggan tentang produk layanan yang mereka inginkan? Umpan balik dari pelanggan tentang produk atau layanan yang mereka inginkan biasanya mencakup beberapa aspek utama yang menunjukkan preferensi, harapan, dan kebutuhan mereka. Berikut adalah poin-poin yang sering ditemukan berdasarkan survei dan penelitian tentang perilaku konsumen. 1. Kualitas produk. 2. Kemudahan akses. 3. Harga yang kompetitif. 4. Pengalaman konsumen. 5. Dukungan pelanggan. 7. Inovasi dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, pengalaman digital yang lancar. Dengan memahami dan merespon umpan balik ini, perusahaan dapat meningkatkan produk atau layanan mereka untuk memenuhi harapan pelanggan dengan baik. Slide ancaman akan dijelaskan oleh Gabriel. Ya, ancaman, siapa kompetitor utama dan bagaimana strategi mereka dibanding dengan perusahaan. Contoh, waralaba teh kekinian seperti teh poci atau teh enko strategi kompetitor. Kemitraan usaha yaitu menawarkan paket usaha dengan modal kecil untuk memperluas jangkauan melalui mitra. Peralihan tren ke minuman kopi kekinian, ancamannya yaitu seperti minuman kopi kekinian yang masih populer terutama di kalangan anak muda dan pekerja keras. Banyak merek seperti kopi kenangan dan jiwa yang menawarkan minuman teh sehingga menciptakan persaingan secara langsung. Ancaman yang pertama seperti siapa kompetitor utama dan bagaimana strategi mereka dibandingkan perusahaan. Contoh, waralaba teh kekinian seperti teh poci teh poci atau TNCO. Yang kedua, peralihan teh minuman kekinian. Yang ketiga, harga daun teh impor atau lokal meningkat akibat inflasi, perubahan musim atau kenaikan biaya transportasi. Yang keempat, Starbucks, Chai Time, dan kopi kenangan menggunakan aplikasi mobile, mempermudah pemesanan, pembayaran, dan memberikan program loyalitas kepada pelanggan. Oke, sekian Mungkin ya. dari Biki penutupnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.